Dulu banyak hal-hal yang belum ditemukan oleh sains, karena sains itu kan berangkat dari era Renaissance dulu, lalu era zaman revolusi industri, baru masuklah ke zaman modern, sains itu muncul, metodologi ilmiah muncul. Tapi kita manusia sudah sering sekali melakukan sesuatu yang melampaui penelitian-penelitian sains. Contohnya kita makan makanan yang daun-daunan atau apa gitu kan, yang secara kearifan leluhur kita makan tuh bikin sehat kita, lalu mungkin penyakit-penyakit tertentu hilang. Lalu tiba-tiba waktu sains muncul, ilmu medikasi kedokteran muncul, dikonfirmasi, oh ternyata iya daun sirsak itu mengandung ini itu, jadi dia bisa mengobati katarak mata begini. Padahal itu sudah dikerjakan leluhur kita. Nah, pertama-tama saya kembali mengulang pernyataan saya bahwa cahaya nanti dalam unsur cahaya itu sendiri itu nanti kita ada dalam keabadian. Nah, tapi apakah bisa itu terjadi dalam hidup kita? Pertama gini, kitab suci saya menyatakan bahwa nafas itu adalah ruh. Nah, ruh itu adalah cahaya. Jadi nafas, ruh, cahaya. Kan itu. Itu kesejajaran gitu. Nah, itu sebabnya produk ditawarkan oleh kitab suci saya, hiduplah di dalam ruh, hidup dalam roh, menjadi manusia baru, manusia cahaya, kan gitu. Nah, jadi saya mau katakan dulu banyak hal-hal yang belum ditemukan oleh sains, karena sains itu kan berangkat dari era Renaissance dulu, lalu era zaman revolusi industri, baru masuklah ke zaman modern, sains itu muncul, metodologi ilmiah muncul. Tapi kita, manusia, sudah sering sekali melakukan sesuatu yang melampaui penelitian-penelitian sains. Contohnya, kita makan makanan yang daun-daunan atau apa gitu kan, yang secara kearifan leluhur kita makan tuh bikin sehat kita, lalu mungkin penyakit-penyakit tertentu hilang. Lalu tiba-tiba waktu sains muncul, ilmu medikasi kedokteran muncul, dikonfirmasi, oh ternyata iya daun sirsak itu mengandung ini itu, jadi dia bisa mengobati katarak mata begini. Padahal itu sudah dikerjakan leluhur kita. Nah, saya mau katakan begini, tadi sains mengatakan bahwa nanti belum ada teknologi untuk membuat suatu benda bisa bergerak menyamai kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Jadi kalau cahaya itu bergerak mengelilingi bumi, dia bisa kelilingi selama hampir 8 kali. Jadi belum ada teknologi, paling tinggi teknologi kecepatan yang dibuat oleh saintis sekarang adalah pesawat supersonik, menyamai gelombang suara. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana manusia mengalami hidup dalam cahaya seperti itu? Saya mau katakan, ternyata kearifan leluhur dulu dan masih ada sekarang, itu masih bisa. Itu memang sudah dinyatakan. Sains belum menemukan teknologinya, tapi saya percaya suatu saat itu akan ditemukan. Tapi leluhur kita sudah lakukan itu. Ini contoh dari contoh jelek, santet, ya kan? Santet itu sebetulnya mengirimkan sesuatu dengan kecepatan cahaya. Nah, teorinya kan tadi di teori di keilmiahan begini. Bila benda digerakkan mendekati kecepatan cahaya atau sama dengan kecepatan cahaya, maka benda itu akan terurai menjadi atom penyusunnya. Ya dong, supaya dia bisa bergerak secepat cahaya 300.000 km per detik, maka suatu benda harus terurai dulu. Terurai jadi apa? Terurai jadi subatomic particle yang mengandung cahaya itu, supaya dia bergerakannya sama. Dia akan terurai ke sana. Dan ketika diperlambat kecepatannya, maka atom tersebut tersusun kembali menjadi benda lain atau penyusun yang sama. Nah, itu sebabnya contoh, kalau orang mau ngirim paku ini ke tubuh seseorang, maka paku itu dengan kearifan leluhur yang dulu yang nggak bisa dijelaskan sains, itu sudah dikirim dalam kecepatan cahaya. Nah, kalau sesuatu sudah bergerak dalam kecepatan cahaya, maka dia terurai sendiri. Nah, tiba-tiba masuklah itu. Tentunya kalau sudah di skala subatomic particle, maka dia mudah masuk ke dalam tubuh kita. Karena pori-pori kita itu
atom-atom atau partikel subatomik itu jauh lebih kecil dari pori-pori kita dan masuklah di tubuh. Lalu ketika berhenti, dia kembali lagi kepada susunannya yang semula. Maka jangan heran tiba-tiba ada sesuatu di dalam tubuh kita. Nah, itu dari contoh yang negatif ya, yang jahat. Demikian pula banyak dari leluhur-leluhur kita yang menyampaikan doa-doanya. Kata-kata yang dilepas itu adalah kata-kata yang disertai dengan energi cahaya sebetulnya. Itu bisa masuk ke dalam seseorang dari jarak yang paling jauh sekalipun. Tentu kalau bicara jarak yang jauh, nyampe itu kan bicara kecepatan cahaya. Dan itu terwujud. Maka energi yang ada yang dilepas itu bisa masuk ke dalam alamat yang dituju gitu. Itu sudah ada dulu. Sains sudah memperhitungkan prosesnya, tapi belum menemukan alatnya. Nah, sementara spiritual sudah punya alatnya, yaitu apa? Ya ruh kita itu sendiri, yang dikendalikan oleh keyakinan kita. Itulah yang saya dapatkan. Makanya saya akhirnya menjunjung tinggi iman dan spiritual itu. Saya kembali lagi yang tadinya saya katakan, Pak Aksan, saya benci banget nih dulu yang begini-gini. Ternyata saya berpikir, oh iya. Bencinya karena kenapa Pak Manuntun? Apakah bencinya karena segala sesuatu harus bisa dijelaskan dengan logika gitu? Oke. Harusnya begitu. Jadi gini, kacamata saya adalah kacamata ruang dan waktu dan materi. Sementara dalam subatomik partikel, ruang dan waktu berhenti, tidak ada. Ruang itu waktu itu menjadi ilusi, ruang itu beringsut, tidak ada. Dan partikel itu, materi itu sudah tidak ada. Semua kembali kepada cahaya. Jadi artinya kalau saya pakai kacamata, ruang dan waktu serta materi, maka mana mungkin saya melihat sesuatu yang bukan berupa ruang dan waktu dan materi. Nggak mungkin. Itu sebabnya saya benci. Persis seperti kebencian Einstein dengan sahabatnya, Niels Bohr. Ketika Niels Bohr mengatakan bahwa, ya ini dia, mekanika kuantum begitu kinerjanya. Itu marah itu Einstein. Ketika mereka baru selesai dari konferensi Solvay tahun 1927, dia itu punya ikhtiar yang mau menyerang apa yang menjadi kesimpulan pada waktu itu. Kenapa? Karena Einstein masih menggunakan Newtonian mekanik. Jadi mekanika Newton untuk menghitung semua ini yang bisa dilihat oleh mata, ya kan, yang terikat oleh ruang waktu dan materi ini. Tapi dia akhirnya menghitung sendiri, iya ada kemungkinan. Makanya dia sebut sebagai spooky action at the distance. Suatu tindakan dari jarak jauh, sesuatu tindakan yang aneh, yang menyeramkan dari jarak jauh, itu bisa dilakukan. Ada perhitungannya buat dia, cuma alatnya belum ditemukan oleh mereka. Ya. Tapi kita, tubuh kita ini, hidup kita ini, sudah punya alatnya. Makanya doa-doa kita itu sebetulnya energi. Sembahyang kita energi. Ikhtiar-ikhtiar kita ketika kita lepas, itu seperti kekuatan cahaya. Jadi hanya cukup untuk meyakininya dan mengolahnya setiap hari. Lewat apa yang disebut sebagai nafas. Nafas itu cuma cita rasa sebetulnya. Cita rasa keabadian, bukan keabadian itu sendiri. Nanti kalau kita sudah terurai sama dengan cahaya itu, barulah kita abadi. Oke, jadi nafas bisa juga disebut sebagai alat ya Pak Manuntun ya? Iya, sarana ya? Kita. Sarana, oke.